dalam transaksi keuangan. Terus kedua ada larangan dahar, di mana dilarang adanya ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam akad. Yang ketiga ada larangan nasyir, yaitu tidak boleh ada isu perjudian atau spekulasi. Terus ada keadilan dan kemaslahatan, semua transaksi harus adil dan membawa manfaat bagi semua pihak. Terus yang terakhir ada akad syariah, di mana transaksi dilakukan melalui perjanjian atau akad yang sesuai syariah, seperti murabah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan. Terus ada mudarabah, yaitu bagi hasil. Terus ada musyafaqah, kerja sama modal, sama ijarah sewa. Selanjutnya ada jenis-jenis sengketa ekonomi syariah. Jadi sengketa yang mungkin akan timbul dalam praktik ekonomi syariah itu ada perbankan syariah, misalnya sengketa pembiayaan murabah atau cicilan ijazah. Terus ada asuransi syariah atau takaful, yaitu perselisihan dalam klaim dan pengelolaan dana tabaruk. Yang ketiga ada pasar modal syariah, konflik dalam investasi berbasis syariah seperti suku. Terus yang terakhir ada bisnis syariah, termasuk vintage, koperasi atau bisnis lainnya menggunakan prinsip syariah. Sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama. Hal ini diatur pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara di bidang yang pertama perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dilakukan sesuai beberapa tahap. Yang pertama, registrasi perkara. Pihak yang bersengketa mengajukan gugatan secara resmi di Pengadilan Agama. Setelah itu, perkara akan didaftarkan, akan diberikan nomor perkara. Kedua, mediasi. Sebelum masuk ke pokok perkara, hakim wajib menawarkan mediasi kepada para pihak. Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Ketiga, pemeriksaan pokok perkara. Jika mediasi gagal, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Keempat, putusan hakim. Setelah pemeriksaan selesai, hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum dan prinsip-prinsip syariah. Mediasi dalam perkara ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Perma 1 tahun 2016. Mediasi harus dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan cepat. Mediator yang digunakan harus bersertifikat dan dapat berasal dari luar pengadilan. Tantangan dan konflik serta penyelesaian tantangan dan konflik dalam perkara ekonomi syariah tersebut. Pertama, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap akad syariah. Banyak pelaku usaha yang belum memahami prinsip-prinsip akad syariah dengan baik. Perbedaan pendapat tentang tafsir akad. Perbedaan pendapat tentang tafsir akad syariah dapat menimbulkan sengketa dan konflik. Kesenjangan antara teori, fikih, muamalah dan praktik bisnis